Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yaum thulatha ba'dal asr sabi asr min syahri Dzul Qa'dah 1444. Mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fil mabhath al-mutammimah ala al-ajrumiyah fi babil mubtada. Wal'an sanadkhul ila al-khabar ta'rifuhu wa aqsamuh. Faqabla hada falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matn anil masdar al-muawwal falyatafaddal kullu lakin al-an al-kibar faqat ba'da dars kullukum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Wa qad yakunu mubtada masdaran muawwalan min an wal fi'l nahu wa tasumu khairul lakum ay sawmukum khairul lakum. Qala al-mu'allif rahimahullah qad yakunu mubtada masdaran muawwalan min an wal fi'l nahu wa tasumu khairul lakum ay sawmukum khairul lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hattab rahimahullah ta'ala wa qad yakunu mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li nahu an tasumu khairul lakum ay saumukum khairul lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad yakunu mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li nahu wa an tasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum. Qala al-Hattab rahimahullahu ta'ala wal khabaru huwal juz'ul ladzi tatimu bihil fa'idah ma'al mubtada. Maka masuk kepada definisi dari al khabar. Setelah selesai pembahasan dari mubtada, maka masuk kepada al khabar. Maka al khabar jenis kedua setelah mubtada yang dia adalah ismul marfu'. Idan minal marfu'at, selain dari mubtada juga pelengkapnya adalah al-khobar. Oleh sebab itu di bab ilmi nahwi disebutkan al-marfu'atu al-mubtada'u wal khobaru. Maka di sini khobar dia juga masuk kepada perkara permasalahan marfu'. Wal mubtada pun masuk kepada perkara marfu. Lalu setelah kita mengetahui apa itu al khobar yang termasuk dari ismul marfu, lalu dari segi faidahnya huwal juz'ul ladzi, dia adalah bagian dari kalimat tatimu bihil faidah. Maka di sini al-muallif bukan menjelaskan definisi dari al-khobar, tetapi menjelaskan hukum dan faidah dari khobar. Maka khobar faidahnya atau hukumnya apa? Tatimu bihil faidah ma'al mubtada. Dia memberikan faidah, menyempurnakan makna dengan mubtada. Maka ini bukan definisi secara lugawi. Adapun definisi secara lugawi yang ma'ruf adalah ismul marfu, maka dia ism keluar daripadanya fi'il dan harf misalnya. Dan marfu maka dia adalah asalnya marfu alladzi ya'ti ba'da al-mubtada, yang datang setelah mubtada. Adapun di sini dijelaskan dari fungsi
dia adalah faidahnya menjelaskan mubtada. Maka nanti akan kita masukkan permisalan banyak. Wa huwa qisman, dhamir wa huwa la ya'udu ilal mubtada walakin ilal khabar. Wa ma'adalik, di dalam lafaz ma'al mubtada tatimu bihi al faidah ma'al mubtada wa huwa, maka dhamir al asl kembali kepada al aqrab. Ad-dhamir ya'udu al asl ilal aqrab. Wa huwa, idan dhamir ya'udu ila man? Ilal mubtada aqrab. Walakin arada bihi al khabar. Wa huwa ay al khabar qisman. Mufradun wa ghairu mufradin. Maka terbagi menjadi dua khobar itu, bukan mubtada. Khobar yang mufrad dan ghairu mufrad. Intabihu jayidan. Telah kita sebutkan di pelajaran-pelajaran yang lalu tentang permasalahan al-mufrad dan ghairu mufrad. Maka al-murad al-mufrad kama marra ma'ana diddu al-musanna wal jama'. Ini asal dari mufrad. Seperti Muhammadun, Muslimun, mufrad. Maka lawannya musanna, Muhammadani dan Muslimani. Dan juga selain dari jama', Muhammaduna, Muslimuna, au Muslimina. Ini asal dari mufrad. Jika kembali kepada asal makna. Walakin fi babi al-khobar fal murad bil mufrad, beda lagi. Maka di sini perlu diperhatikan, jangan nanti kaget. Kok yang diinginkan mufrad tetapi misalnya al-muslimuna falihun, al-muslimuna falihun. Di sini kok falihun dalam keadaan jamak misalnya. Khobarnya falihun, khobar falihun jamak mudzakkar salim. Maka apakah yang diinginkan dengan al-mufrad? Harus dia itu ghairu musanna walal jama'? Di sini masalahnya lain lagi. Maka yang diinginkan dengan mufrad bukan bentuk tunggal ataupun singular in English. Maka al-murad bil mufrad huna ay laisa bil jumlah. Makna al-mufrad bukan jumlah. Sehingga dia bukan kalam. Dia hanya kalimah. Hada huwa al-murad dengan jumlah. Maka maknanya al-mufrad adalah yang diinginkan uktub ghairu jumlah au syabih bil jumlah. Walau kana al-musanna, meskipun dia musanna. Al-muhim dia bukan jumlah ataupun syabihun bil jumlah. Walau kana musanna au majmu'an. Wa kadzalika al-murad bi ghairil mufrad, apa yang maknanya bukan mufrad, ghairul jumlah wa syabih bil jumlah. Jadi dia bukan dari jumlah ataupun seperti jumlah. Wal makna al jumlah adalah al kalam al murakkab min fi'lin wa fa'il, yusamma jumlah fi'liyah. Wa kadalika yang diinginkan dengan jumlah murakkab min mubtada wal khobar. Jadi khobarnya ada mubtada dan khobar, dinamakan jumlah ismiyah. Maka terbagi jumlah menjadi dua. Yang diinginkan dengan ghairul mufrad maknanya adalah dia dalam keadaan jumlah atau syabih bil jumlah. Maka jumlah yang qasimu ila qismain, jumlah terbagi menjadi dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan syabih bil jumlah terbagi menjadi dua, al-zarf
wal jar wa majrur. Maka makna dari ghairu mufrad ada 4. Jadi khobar itu terbagi menjadi 2. Pertama mufrad, makna mufrad ghairul jumlah au sabih bil jumlah. Adapun ghairul mufrad yang diinginkan 4 perkara. Pertama, jumlah terdiri dari 2, jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Yang kedua, syabih bil jumlah, terbagi menjadi 2, adzarf zaman wal makan wa jar wa majrur. Maka ini yang diinginkan dengan al jumlah dari fi'liyah wal ismiyah dan syabih bil jumlah. Maka dinamakan dengan ghairu mufrad. Maka kita masuk kepada setelah penjelasan apa yang diinginkan mufrad dan ghairu mufrad, masuk kepada misal. Ungdur fil misal. Nahu Zaidun qaimun. Aina syahid? Qaimun. Intabihu. Qaimun huwa syahid. Maka i'rabnya apa? Qaimun khobar, Zaidun mubtada. Idan nahu Zaidun qaimun, Zaidun mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih wa qaimun khabarun mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Unduru huna aina syahid? Qaimun khabar wa laisa bil au khabar wa huwa mufrad. Ma makna al-mufrad huna? Bukan mufrad bentuk tunggal, tetapi bukan jumlah. Maka qaimun dia adalah kalimat, bukan jumlah, dan makna jumlah adalah sentences di lugah Inggris atau di bahasa Indonesianya susunan kata. Maka qaimun dia ism, kalimah, dan makna kalimah adalah terdiri dari ism au fi'il au harf. Hada huwa al-mufrad. Kemudian contoh yang kedua, wa zaidani qaimani. Pertanyaan besar di sini. Kenapa limadal muallif ya'ti bil mithal muthanna wa ba'da dzalik wa zaiduna qaimuna? Limada lam yaktafi bi zaidun qaimun? Yurid an yarudda syubhah. Ingin membantah dari syubhat bahwa yang diinginkan dengan mufrad huna laisa mufrad ay diddu al-mutsanna wal jama'. Walakin al-mufrad yang diinginkan adalah ghairu jumlah. Idan qad rubama al-mutsanna az-zaidani qaimani. I'rabnya az-zaidani mubtada marfu bil alif li'annahu mutsanna, qaimani maka di sini khabar marfu wa alamatu raf'ihi bil alif li'annahu al-mutsanna. Maka tidak ada iltibas, tidak ada syubhah kok mufrad padahal qaiman kan mutsanna. Emang hubungannya apa? Permasalahan mufrad di sini maknanya bukan jumlah, bukan mufrad, maknanya satu. Begitupun contoh wa zaiduna qaimuna. Maka zaidun, az-zaidun mubtada, qaimuna khobar marfu walamat raf'ihi bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar as-salim. Nah, di sini jamak. Katanya tadi khobar itu terbagi menjadi 2, mufrad. Qaimun jamak mudzakkar salim. Bagaimana ini? Kita katakan tidak apa-apa. Karena yang diinginkan dengan khobar mufrad bimakna laisa bil jumlah au syabih bil jumlah. Walaisa maknal mufrad adalah hitungan yang satu selain dari musanna dan jamak. Fahimtum? Wallahi wa fiqukum.